Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di kajian Senin malam, kajian fikih mazhab Syafi'i yang saat ini masih fokus dalam fikih ibadah. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepahaman untuk kita dan semakin membuat kita lebih baik dalam beramal, insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat Nabi yang di akhirat nanti berjumpa dengan beliau dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita lanjutkan rukun salat yang ke-11 tentang salawat kepada Nabi. Dalam pekan sebelumnya tentang duduk tasyahud, kemudian setelahnya tasyahudnya. Sekarang tentang salawat kepada Nabi. Karena ketika duduk tasyahud itu ada dua yang wajib kita lakukan. Pertama, bacaan tasyahud akhir. Yang kedua, salawat kepada Nabi. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, selawatlah kalian, doakanlah keselamatan untuk Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah memanggil atau Allah menyebut yusalluna 'alan nabi. Tidak yusalluna 'ala Muhammadin. Dan di dalam Al-Qur'an kita tidak temukan Allah menyebut langsung nama Nabi Muhammad ketika melakukan komunikasi atau memposisikan Nabi Muhammad sebagai objek atau sebagai orang kedua dalam bahasa kita. Dan memang ini kelebihan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi yang lain, ya Adam uskun anta, ya Nuh bit, ya Dawud, ya Musa, disebutkan nama langsung. Tapi Nabi Muhammad tak disebutkan Allah dengan namanya langsung. Tapi disebutkan dengan sifat, dengan posisi yang dimuliakan, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyuruh kita untuk selawat kepada Nabi. Secara indikasi asal ketika perintah itu adalah harus dilakukan. Selama tidak ada satu indikasi yang menyebabkan perintah ini bermakna selain harus. Sehingga nanti bisa bermakna sunnah, bisa bermakna mubah, bahkan perintah itu bisa bermakna larangan. Di kita kan kadang-kadang ada anak atau ada orang, dia sebenarnya kita larang makan. Tapi orang ini tetap berusaha, tetap tidak mau dengar, dia dilarang. Akhirnya kata orang tua kita, makanlah, cobalah makan. Bentuknya perintah, tapi sebenarnya larangan. Nah, maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, bentuk-bentuk perintah itu tak selamanya otomatis bermakna wajib. Begitu juga larangan. Tidak selamanya otomatis bermakna haram dibuat. Tapi punya indikasi, punya makna-makna yang nanti berpengaruh terhadap hukum. Ada perintah itu sampai wajib, ada perintah itu sampai sunnah, ada perintah itu sekedar petunjuk, sekedar arahan, dan berbagai indikasi yang lain. Kadang sekedar motivasi saja, supaya orang yang tak terpikir jadi terpikir. Maka bagi pengkaji dalil atau pengkaji ayat, pengkaji sunnah Nabi, ini mesti diingat betul. Tidak semua perintah berarti wajib. Tidak semua larangan berarti haram. Itu poin pentingnya. Nah,
Kata Imam Syafi'i ketika memahami ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu, aujaballahu ta'ala bihadhil ayatis shalah. Berdasarkan ayat ini Allah wajibkan kita salawat. Wa aulal ahwali biha halas salah. Tentu saja kondisi terbaik untuk bersolawat ini kata Imam Syafi'i ketika kita sholat. Maka kalau seandainya selama hidup ini kita disuruh bersolawat oleh Allah, paling minimal dalam sholat kita solawat. Di luar sholat kalau tak bersolawat, minimal dalam sholat, solawat. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian dalam sunnah Nabi, banyak juga nanti kejelasan atau keterangan tentang bagaimana tata cara salawat pada Nabi. Seperti dalam hadis sahabat Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Kaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina?" Ada sahabat bertanya, "Rasul, bagaimana kami berselawat pada engkau ketika kami baca selawat itu dalam salat?" Artinya ini khusus ditanya salawat di dalam salat. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Disebutkan cara salawat. Sama salawat Ibrahimiyah yang kita baca selama salat ini. Tetapi bedanya kita menambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau menyebut tak pakai Sayyidina. Kita menambahnya dengan Sayyidina. Wa fi riwayatin, idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina. Kalau kami salat pada engkau di dalam salat kami. Itu redaksi tambahan. Redaksi yang lain dikatakan bahwa tadi fi salatina idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina. Mohon maaf. Dalam riwayat ini disebutkan ketika kami bersolat pada engkau dalam salat. Ini menunjukkan yang ditanya oleh sahabat tadi cara selawat ketika kita tasyahud. Maka Nabi mengajarkan caranya tadi. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala nafsihi fil witri wa qala sallu kama raaitumuni usalli. Rasul dalam salat witir berselawat terhadap diri beliau. Kemudian beliau ajarkan pada para sahabat, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku atau mengetahuiku atau memperhatikan aku salat. Maknanya kalau Rasul berselawat, kita mesti selawat. Ketika tadi ditanya bagaimana cara kami selawat dalam salat, berarti Rasul berselawat dalam salat dan beliau mengajarkan cara selawat. Secara tidak langsung selawat itu dalam salat ada. Bahkan diajarkan cara selawat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat di dalam salat adalah sebuah rukun yang disuruh oleh Al-Qur'an, disuruh oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Nawawi, "Fas-salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi at-tasyahhud al-akhir fardhun bila khilafin 'indana." Maka salawat terhadap Nabi ketika tasyahud akhir adalah fardu dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Maknanya secara hukum berselawat kepada Nabi wajib, rukun di dalam sholat kita menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini poin penting. Kemudian, apa redaksi selawat yang kita baca itu? Paling minimal selawat yang kita baca ketika selawat pada Nabi adalah Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling minimal. Selawat mendoakan Nabi. Kita tambahkan Sayyidina bagian bentuk dari adab. Jadi paling minimalnya itu. Kemudian yang sempurnanya bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau tanpa Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagian ditambahkan fil alamina innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain dikatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna qad alimna aw arafna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Sahabat bilang, kami tahu bagaimana cara bersalam kepada engkau, tapi selawat kami belum tahu. Tolong kasih tahu kami gimana cara selawat. Apa kata Rasul? Diajarkanlah qulu Allahumma salli ala Muhammad seperti redaksi yang tadi. Artinya Rasul mengajarkan seperti yang kita baca ketika tasyahud akhir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, selawat kepada Nabi ini apa maknanya? Dan kenapa kita mesti selawat kepada Nabi? Kita selawat kepada Nabi pertama, dari sisi kita, itu bagian terima kasih kita kepada Nabi. Bagian kita bersyukur kita diajari Nabi. Kalaulah Nabi tak mengajari kita, Nabi tak mencontohkan, Nabi tak membimbing kita, tidak tahu kita syariat. Maka tanda kita orang berbudi, orang yang pandai menghargai orang yang telah berbuat baik kepada kita, kita doakan Nabi. Itu gunanya satu. Yang kedua, ketika kita mendoakan Nabi, itu sebenarnya sebagai pengikat antara kita dengan Nabi. Betul kita umat Nabi. Sehingga di akhirat nanti ketika Nabi memberikan syafaat, kita termasuk orang yang berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baru kita lihat dari sisi suruhan dalil. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita selawat kepada Nabi. Maka paling penting kita pahami adalah selawat kepada Nabi, cara kita berterima kasih kepada Nabi. Itu poin pentingnya. Kemudian, kalau seandainya kita baca salat pada Nabi dalam salat, apa syaratnya? Bagaimana bisa selawat itu memenuhi rukunnya? Sehingga dia tak sekedar kita baca, tapi dia tidak sah. Tapi bagaimana dia menjadi rukun yang sah, dan salat kita sah dengan bacaan tersebut? Di antara syaratnya adalah pertama, ketika kita membacanya, itu mesti kita baca dengan mulut kita. Sehingga terdengar ada suara yang keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terdengar di telinga. Atau seperti kita baca biasanya saat kita berjamaah. Terdengar oleh kita minimal. Artinya tanda ada suara keluar, ada bacaan yang disebut oleh mulut kita, terdengar oleh ini. Karena memang orang disebut membaca kalau ada huruf, ada kalimat, ada kata yang keluar dari mulutnya. Kalau orang tak keluar kata, tak keluar bunyi dari mulutnya, itu tak sebut dia berbicara atau tak disebut dia membaca. Maka orang kalau dia sekedar membaca dalam hati, tak sah. Rukun qauli di dalam salat termasuk membaca selawat kepada Nabi ini. Jadi harus dibaca. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi ketika salat bergerak rahang beliau. Bittirabi lihyatih. Bergerak rahang beliau. Sehingga orang tahu Nabi kalau salat mulutnya bergerak membaca bacaan salat. Maka dalil menjelaskan bahwa salat itu mesti kita baca. Bergerak mulut kita membaca. Ada suara yang keluar dan ada gerakan rahang kita. Yang kedua, harus duduk. Maknanya selawat ini tak boleh kita baca kapan kita maunya dalam salat. Kan yang penting salat Ustaz. Sehingga begitu selesai, waladhdallin amin, langsung selawat. Enggak boleh begitu. Mesti ketika tasyahud akhir atau ketika kita duduk melaksanakannya. Maka jangan dibaca ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, tapi dalam keadaan duduk. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mesti dibaca setelah membaca bacaan tasyahud. Artinya selesai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sambung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan dibalik. Ada urutannya. Baca tasyahud akhir dulu, baru selawat kepada Nabi. Kemudian, ketika kita berselawat kepada Nabi, mesti kita menggunakan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi dan yang semakna dengan itu. Maka jangan dirubah. Kan yang penting kita selawat, Ustaz, redaksinya sesuka saya. Jangan begitu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan. Ada yang contohkan oleh Nabi. Maka kalimat yang diajarkan oleh Nabi atau redaksi tertentu yang diajarkan oleh Nabi tak boleh dirubah. Contoh ketika dibaca ada as-salatu atau Allahumma salli. Jangan tukar dengan yang lain. Karena nanti kalimat-kalimat yang kita baca dari segi bahasa Arab, setiap kalimat itu punya filosofi, punya makna yang tak dimiliki oleh yang lain. Maka salat dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu yang satu sah, yang satu tidak. Kenapa? Yang bahasa Indonesia meskipun kita anggap terjemahan bahasa Arab, tapi maknanya tak sedalam kalimat dalam bahasa Arab. Ya cuma untuk kita paham saja. Tapi makna sesungguhnya lebih dalam dari terjemahan yang kita tahu itu. Maka tidak sah ibadah kita dengan redaksi bahasa kita. Harus dengan bahasa Arab. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allahumma salli atau kalimat as-salatu, as-salamu, kemudian kalimat Nabi Muhammad, kemudian kalimat-kalimat menunjukkan salawat pada beliau itu tak boleh diganti. Harus dengan redaksi yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, selawat ini mesti dengan bahasa Arab. Tidak boleh selain bahasa Arab. Seperti yang saya ulas tadi. Maknanya tak sedalam, tak seluas mencakup makna bahasa Arab. Sebab setiap bahasa ini punya karakteristik sendiri. Punya filosofi sendiri. Punya makna sendiri. Tak terwakili oleh bahasa kita. Jadi itu 5. Pertama, dia mesti diucapkan mulut kita. Sehingga terdengar oleh telinga paling minimal. Yang kedua, mesti saat duduk tasyahud akhir. Yang ketiga, dibaca setelah bacaan tasyahud. Yang keempat, redaksinya mesti redaksi solawat yang diajarkan Nabi. Yang kelima, dibaca dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan selain itu. Yang keenam, tertib. Sehingga tidak bolak-balik. Sesuai dengan redaksi yang diajarkan Nabi dan doa yang dicontohkan oleh Nabi. Selawat itu salah satu maknanya doa. Maka ketika selawat pada Nabi, mendoakan Nabi. Mau kita didoakan orang? Suka tidak doakan orang? Berharap tidak doakan orang? Maka Nabi SAW ketika kita doakan, manfaatnya tak besar untuk beliau, besarnya untuk kita. Kenapa? Ketika kita doakan Nabi, yang berdoa untuk kita, yang membalas doa kita untuk Nabi tadi, malaikat. Yang berdoa untuk kita tadi orang yang makhluk yang lebih mulia. Maka dalam hadis Nabi dikatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Siapa saja yang salawat padaku 1 kali, malaikat salawat untuk dia 10 kali. Kalau 10 kali kita salawat dibalas 100 kali. Semakin banyak kita salawat, 10 kali lipat dibalas oleh yang lebih mulia dari kita. Maka ketika kita salawat kepada Nabi, kita tak pernah rugi. Dan hebatnya lagi, amalan selawat ini tak perlu niat. Dan tak perlu bersuci. Dan boleh bagi perempuan yang sedang tak sholat. Mungkin sambil masak, kita cuma dengar ada musik atau ada senandung selawat, kita ikuti. Itu dapat pahala juga. Atau kita tiba-tiba terpikirnya baca selawat. Kita mungkin hobi dendang-dendang, ingat ada selawat Nabi. Kita baca saja, itu berpahala. Dan manfaat untuk kita. Jadi amalan salawat ini dia tidak pernah merugikan kita. Banyak sedikit kita baca boleh. Berniat atau tidak boleh. Kemudian kita suci atau tidak boleh. Tapi jangan kamar mandi saja. Di masjid, di rumah, di mobil, di jalan.
sedang olahraga atau apa saja, selawat kita boleh. Jangan di kamar mandi. Selain itu boleh. Sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah dalam bersolawat. Apa sunnahnya? Yang pertama sunnahnya adalah solawat untuk keluarga Nabi. Sehingga Nabi didoakan, keluarga beliau juga didoakan. Sebab bagi Nabi SAW yang paling dicinta adalah keluarga beliau. Ketika kita cinta beliau, beliau ingin juga kita cinta keluarga beliau. Sama dengan kita. Ketika kita punya orang yang kita cinta di sekitar kita, kita berharap orang yang cinta kita juga cinta dengan orang sekitar kita. Baik itu keluarga kita, baik itu sahabat kita, baik itu rekanan kita, jamaah kita, murid kita, apa saja, suka kita begitu. Itu tabiat. Maka Rasulullah SAW beliau juga memesankan keluarga beliau kepada kita. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan pada kalian ada dua. Kitab Allah wa itrati. Kitab Allah dan keluarga keturunan Nabi. Sehingga ketika kita ikut kitab Allah dan ikut keluarga keturunan Nabi, insya Allah kita tak akan sesat. Insya Allah kita tak akan melenceng dalam melaksanakan agama. Dan memang terbukti sampai sekarang keturunan Nabi atau kita kenal dengan habaib, kalau di Riau dengan Syarif, dengan Syarifah, atau sebagian tempat disebut dengan Sayyid, mereka menjaga, mereka mengajarkan, mereka membimbing, mereka melakukan pengajaran itu dengan harta, dengan kekayaan, dengan aset, dengan jiwa mereka. Sehingga di mana-mana kita kenal ada rumah, ada majelis yang dihidupkan oleh keturunan Rasulullah. Baik di Makkah, di Madinah, ataupun di negeri kita sendiri. Maka kita doakan untuk keluarga beliau sehingga Nabi mencontohkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disebut beliau langsung. Doakan keluarga beliau. Yang kedua, paling minimal solawat itu adalah solawat yang mencakup kepada Nabi dan keluarga beliau. Maka kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya ulang. Redaksi paling minimal salat pada Nabi dan keluarga beliau adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun tambahan misalnya Hamidun Majid atau redaksi setelah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke belakang, semuanya sunnah juga dalam tasyahud akhir. Tidak menjadi wajib. Maknanya ketika kita baca salawat terhadap Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, itu sunnah, bukan wajib. Maka paling minimal salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Kemudian yang ketiga, sunnah selanjutnya adalah dalam mazhab Syafi'i, kita membacanya dengan beradab. Apa beradab? Dengan membaca Sayyidina. Kenapa kita baca Sayyidina? Sebab Sayyidina ini menunjukkan adab. Memanggil beliau tak langsung dengan nama beliau. Sebabnya apa? Karena beliau adalah yang dimuliakan. Dimuliakan Allah, dimuliakan malaikat. Yang lebih mulia dari kita memuliakan beliau. Semestinya kita juga memuliakan. Bagaimana cara memuliakan? Memanggilnya dengan panggilan yang sangat terhormat. Maka Sayyidina itu bahasa kita, bahasa mudahnya, memanggil orang dengan panggilan terhormat. Kalau seandainya kita panggil dengan nama kita, atau dengan nama saja kita panggil Nabi, itu berarti kita tidak memuliakan. Kan tidak mungkin nanti anak-anak muda di Masjid Baitul Al-Muqaddis panggil Pak Ferry cuma panggil nama saja. Dan saya yakin beliau kalau sempat ada remaja masjid ini panggil Pak Ferry, Ferry gitunya. Beliau langsung panas telinganya. Atau kedua dia bertanya, siapa yang manggil tadi gitu. Rasa-rasa kenal suara tadi, tapi siapa orang ini gitu. Lain rasa kita mendengar kalau kita dipanggil oleh orang di bawah kita atau dipanggil oleh anak muda dengan panggilan hanya menyebut nama. Itu kita. Kita bawakan ke diri kita saja.
Nggak usah kita kaji dalil dulu. Ada orang, dia kecil, dia muda, atau berbagai kekurangan di bawah kita, dia memanggil kita hanya dengan nama kita. Itu tidak membuat kita nyaman dipanggil itu. Ini Nabi, bukan orang sembarang. Dia orang juga, tapi orangnya bukan sembarang orang. Orang yang dikhususkan menjadi utusan Allah. Maka orang biasa saja tak terima dipanggil dengan nama biasa, dipanggil Nabi, lebih tak patut untuk dipanggil dengan namanya saja. Maka sejak dahulu para ulama kita itu buat di muqaddimah kitab, kalau baca selawat itu pakai Sayyidina Muhammad. Buat di dalam khutbah atau dalam apa saja pakai Sayyidina Muhammad. Apa tujuannya? Bagian dari cara kita beradab. Kemudian Ustaz, dari segi dalil apakah boleh kita selawat pada Nabi pakai Sayyidina? Boleh. Kenapa tidak? Dalam Al-Quran, seperti tadi saya ulas sedikit, Allah tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad ketika memanggil atau ketika mengajak beliau berkomunikasi. Itu bahasa ya Muhammad. Hei Muhammad, nggak pernah begitu. Tapi ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, dengan sifat yang terbaik, sifat yang paling mulia. Selalu begitu. Sementara Nabi yang lain sebagai perbandingan dipanggil dengan nama langsung. Wahai Musa, wahai Ibrahim, wahai Hud, wahai Nuh, wahai Lut, disebut nama langsung. Nabi Muhammad tidak. Itu Al-Quran. Kemudian kepada Nabi Yahya Allah sebutkan beliau sebagai Sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Disebutkan Sayyid Nabi Yahya. Nabi Muhammad imam bagi Nabi dan Rasul. Kenapa pula tak boleh pakai Sayyid? Yang bukan imam para Nabi dan Rasul disebut Sayyid. Logikanya imamnya lebih patut dipakai Sayyid. Itu yang kedua. Maka kalau ada orang bertanya membaca Sayyidina Muhammad, ada Sayyidina, itu dalilnya apa? Al-Quran yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi. Beliau bahkan menyebutkan di akhirat itu yang menjadi pimpinan, yang menjadi ikutan, yang paling tinggi derajatnya di antara semua makhluk itu beliau. Dan beliau menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid, pimpinan. Aku adalah tuan, aku adalah penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat. Bapak Ibu, keadaan dunia dengan akhirat mana lebih mulia? Akhirat lebih kekal. Kalau nikmat lebih banyak, nikmatnya lebih hebat, tak sebanding dengan dunia. Beliau sayyid di tempat lebih mulia. Logikanya di tempat yang di bawah itu lebih patut jadi sayyid dibanding tempat mulia tadi. Paham? Maka Nabi menyebutkan ana sayyidu waladi Adam. Di mana? Yaumul qiyamah, hari kiamat nanti. Hari kiamat itu semua Nabi dan Rasul bahkan berharap agar Nabi Muhammad awwalu syafi'in wa musyaffi', orang yang pertama memberi syafaat dan diberi izin memberikan syafaat. Beliau saat itu memberikan syafaat kepada semua manusia. Sehingga umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim datang minta agar urusan akhirat ini dipermudah, semuanya suruh datang kepada Nabi Muhammad. Jadi di tempat yang mulia beliau sayyid, di tempat yang kurang mulia dari itu lebih patut untuk disebut sayyid. Paham Bapak Ibu? Ini dalil ini bukan dalil mengada-ada, ini dalil sahih semua. Cuma cara memahami ini perlu. Kadang-kadang di kita ini tidak detail dan tidak jujur dalam memahami lalu menghukumi. Dan itu tidak jujur orang seperti itu. Itu tidak ilmiah orang seperti itu. Kadang-kadang kita ini pergi ke kuburan, mendoakan orang yang di kuburan, satu. Yang kedua, berdoa kepada Allah di kuburan. Disebut kita meminta kepada orang yang di kuburan. Paham bedanya? Berdoa di kuburan, doanya kepada Allah.
dengan meminta kepada orang yang dikubur. Dalilnya apa? Coba baca atau coba dengarkan doa orang-orang yang pergi ke kuburan. Pasti mulainya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma inna nas'aluka. Oke, Allahumma. Berarti mintanya kepada, nggak mungkin baca Allahumma mintanya kepada orang dikubur. Kan biasanya kalau kita doa mau di kuburan, mau di mana saja doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita doa. Doa di dekat kuburan tadi, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Dan berbagai doa yang kita baca mulainya di awal Allahumma. Inna nas'aluka, atau redaksi yang lain, mintanya kepada Allah. Coba saja nanti kelilingi kuburan itu, sebanyak orang yang datang ke kuburan. Kan sebentar lagi Ramadan nih. Kan banyak orang ziarah kubur. Di mana saja kuburan, mau orang alim, orang awam, dengarkan mereka doa. Pasti doa mereka minta kepada Allah. Tapi disebut oleh Wahabi, kita berdoa minta kepada yang di kuburan. Hatta berdoa di kuburan Rasul, berdoa di kuburan wali, di mana saja, doa kita kepada Allah. Lalu kita berdoa di kuburan itu dengan tawasul, dengan tabarruk. Itu kenapa kita tawasul, kenapa kita tabarruk? Kita tawasul tabarruk itu bahasa kita merayu Allah, meminta kepada Allah dengan menunjukkan kedekatan kita kepada Allah atau kepada yang Allah cinta. Itu bahasa mudahnya. Sama dengan kita datang kantor gubernur supaya kita diterima oleh tim gubernur. Pak, saya ini orang kampung Pak Gubernur. Pak, saya ini timnya Pak Gubernur. Saya ini kalau pergi Pak Gubernur ke Mesir waktu beliau berkunjung, saya yang membawa beliau jalan-jalan, Pak. Merayu kita. Dasarnya menunjukkan kedekatan. Itu tawasul atau tabarruk, itu bahasa mudahnya. Jadi supaya Allah kabulkan doa kita, kita merayu Allah, tambahan rayuan. Dengan cara menunjukkan kedekatan kita. Maka dalam hadis dicontohkan cara merayu itu dengan menunjukkan amal kita. Maka dalam hadis Sahih Bukhari yang disepakati tawasul yang boleh itu, ada 3 orang terkurung dalam gua. Mereka semua berdoa untuk supaya dibukakan pintu gua. Dengan apa mereka berdoa? Amal soleh masing-masing. Merayu Allah dengan menyebutkan amal soleh. Allah tahu amal soleh mereka, tahu. Cuma mereka ingin menunjukkan, mereka sedang butuh. Mereka ingin merayu. Rayuan mereka agar dipandang penting, disebutkan ada satu sebab alasan mereka merayu, yaitu kedekatan dengan Allah. Itu kira-kira tawasul itu. Maka kita datang ke kuburan wali, kuburan tuanku, atau kuburan buya, berdoa di situ, doa kita kepada Allah. Maka yang lebih buruk lagi dibahasakan penyembah kubur atau orang-orang yang beribadah di kuburan. Enggak. Kita beribadah, menyembah, berdoa, meminta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, di situ cacatnya cara berpikir Wahabi, tidak ilmiah, tidak jujur, dan menipu masyarakat umum. Yang pada akhirnya kemudian disesatkan amalan ahlu sunnah wal jamaah. Padahal mereka sesat. Padahal mereka tidak ilmiah. Padahal mereka tak paham. Lalu menyesatkan orang. Nah, itulah ciri di antara kiamat akan terjadi. Orang bodoh berfatwa agama, dia sesat, orang disesatkan. Maka jangan ikut Wahabi. Sehingga pengurus masjid jangan masukkan Wahabi ke dalam pengurus masjid. Nanti bisa jadi ini kuburan di sini, Pak. Tak boleh lagi sholat di sini nanti. Orang Masjid Al-Muqaddis, dia sholatnya ke arah kuburan. Dikira nanti kita menyembah kuburan yang ada di depan Masjid Al-Muqaddis. Nah, itu. Maka siap-siaplah. Tak boleh lagi sholat Masjid Al-Muqaddis nanti. Tukar jadi pasar rupa, yang diperluas pasar rupa ke sini. Nah, jadi mall. Maka jangan sampai Wahabi jadi pengurus masjid di sini. Lanjut. Jadi paham ya tentang Sayyidina tadi? Oke, lanjut. Sunnah yang keempat,
dalam bersolawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, dianjurkan kita untuk berdoa setelah itu. Sebelum salam kita doa. Nabi juga mencontohkan ada doa. Sehingga ada sunnah berdoa satu lagi adalah berdoa di ujung tasyahud sebelum kita salam. Dalam hadis disebutkan, hadis Sayyidina Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tashahada ahadukum falyata'awwadz min arba'." Kata Nabi, kalau sudah selesai kalian selawat atau tasyahud kepada Nabi, maka berlindunglah dari 4. Apa yang 4 tadi? Dari azab neraka, wa azabil qabri, dari azab kubur. Dah sudah 2. Yang ketiga, fitnatil mahya wal mamat, fitnah ketika hidup dan ketika setelah mati. Wa fitnatil masihid dajjal, dan berlindunglah dari fitnah dajjal. Summa yad'u li nafsihi bima ahab. Kemudian berdoa dengan doa yang lain yang kita suka. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibatu. Dia lanjut, setelah itu apa kata beliau? Thumma liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Setelah itu dia berdoa dengan doa apa yang dia kehendaki. Lalu disambung, wal ad'iyatul ma'thuratu afdalu min ghairiha. Disebutkan para ulama mazhab Syafi'i, berdoa dengan doa yang ada dari Al-Qur'an, doa yang ada dari hadis Nabi itu lebih afdal dibanding menggunakan redaksi yang lain. Di samping ini juga menghindari kita dari membatalkan sholat kita. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa di dalam waktu tadi itu dengan segala doa yang kita baca di luar sholat, tapi jangan bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau bahasa Indonesia sudah dianggap kita berbicara dengan ucapan di luar bacaan sholat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berdoa dengan doa yang tidak diperbolehkan atau doa yang bisa membatalkan, sholat kita batal nanti. Maka kita jangan sampai membatalkan sholat kita karena mengerjakan yang sunnah ini. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahwa sunnah berdoa di ujung tasyahud sebelum salam, juga sunnah berdoa setelah sholat. Karena sebagian Wahabi memahami kita sunnah berdoa itu setelah tasyahud sebelum salam, tak sunnah berdoa setelah sholat. Itu ada memahami begitu. Karena bahasa hadis itu fi duburis salah, di ujung sholat. Makna ujung sholat itu bagi mereka sebelum salam, bukan setelah sholat. Padahal dalam redaksi-redaksi hadis yang lain, Nabi mengajarkan khusus, menyuruh khusus, mencontohkan khusus doa setelah sholat itu sendiri. Jadi paham ya? Sebagian memahami sunnah doa setelah sholat itu adalah di ujung tasyahud sebelum salam. Sementara jumhur ulama memahami di ujung tasyahud sebelum salam dan setelah sholat itu 2 sunnah dalam sholat. Paham bedanya? Nah, baik, saya kira ini pengantar. Sebelum Isya kita lanjut tanya jawab. Silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya tentang sunnah qunut. Ketika kita melaksanakan sholat witir, sunnah untuk berqunut itu ketika 15 terakhir bulan Ramadan saja atau qunut di luar Ramadan? Dalam mazhab Syafi'i, qunut itu 2 waktu yang disunnahkan. Pertama, sholat subuh. Yang kedua, witir 15 setengah kedua Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Dalam mazhab yang lain, witir setiap kali witir mau Ramadan atau luar Ramadan dianjurkan kita qunut. Jadi ada yang mengamalkan begitu. Dalam mazhab Syafi'i 2. Setelah rakaat kedua, setelah ruku rakaat kedua, dan di rakaat terakhir witir setengah kedua Ramadan. Mudahnya menghitung malam ke-16 Ramadan. Sudah? Baik. Ada lagi? Silakan. Itu hadisnya hadis Sayyidina Abu Hurairah yang ceritakan tentang itu. Baik, ada lagi? Silakan, Bu. Ada mic di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mengatakan setiap umat itu dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diberi permintaan syafaat kepada baginda Rasulullah. Apakah umat selain Nabi seperti kaum Nasrani, Yahudi atau yang lainnya bisa mendapat syafaat daripada beliau itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang menolak. Siapa yang menolak itu? Mereka yang tak mau mengikut Nabi Muhammad. Maka Yahudi Nasrani yang mereka tak mengikut syariat Allah, tidak mengikut ajaran asli, otomatis mereka tak mengikut Nabi Muhammad. Maka tak mungkin mereka dapat syafaat Nabi Muhammad. Begitu, Bu. Sebab Nabi Muhammad nyebut begitu. Yang menolak enggak dapat. Yang menolak enggak masuk surga. Enggak diberi syafaat Nabi Muhammad. Sudah, Bu? Maka Yahudi Nasrani yang tak sejalan dengan Yahudi Nasrani yang asli itu enggak akan dapat. Tapi Yahudi Nasrani yang sejalan dengan syariat dari Allah itu termasuk yang bisa selamat. Sudah, Bu? Oke. Ada lagi? Cukup? Baik, saya kira cukup. Jadi poinnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tasyahud akhir, setelahnya kita sambung salawat pada Nabi, bacalah salawat pada Nabi minimal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan lebih baik lagi menunjukkan adab kepada Nabi dipakai bacaan Sayyidina dalam salawat itu. Yang ketiga, baca Sayyidina itu tak membatalkan salat, tapi justru menunjukkan adab kepada Nabi, dan itu dibenarkan oleh dalilnya Al-Quran, dalilnya Sunnah, dan dalilnya dalil nalar atau logika kita, sehingga dalil akli dan nakli mendukung kita bersolawat dengan baca Sayyidina kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ingin tambah sedikit, ada di antara doa yang diajarkan Nabi ketika sebelum salam itu, kata beliau, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu di antara redaksi yang beliau baca langsung. Maka kita boleh baca itu, boleh juga redaksi yang lain. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang tentang rukun yang ke-12 yaitu salam. Kemudian tertib, setelah itu sunnah-sunnah setelah sholat, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur untuk terus menambah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.